apa ya, dari Bang Hotman Paris lah, komentar Bang Hotman Paris terhadap Bunda sendiri seperti apa nih Bu? Anda kan udah puas di satu sisi, tapi ingat, jangan merasa bangga dulu ya. Di atas langit ada langit. Jangan dikira atas laporan dan pidana pencemaran nama baik atau pelecehan terhadap Itma Hakim itu perkaranya yang ditanggung oleh Bang Rasman, bukan karena itu aja. Kalau itu dapat kita buktikan bahwa ada pelecehan itu, ada pelecehan bahwa Rasman benar adalah kuasa hukum dari Iklim Hakim. Tadinya saya nggak mau bongkar nih cerita, tapi karena dia udah keterlaluan, ya, saya nggak mau ribut dengan Hotman ini, nggak mau ribut. Saya tahu dia orang mampu, orang kaya, hebat, tapi nggak kalah hebat. Kok orang seperti saya masih di brokingnya apa istilahnya? Nah, di framingnya, emang saya siapa? Berarti lu merasa bersaing sama saya. Apa yang nggak bisa lu lakukan? Main perempuan seenaknya aja, belum ada yang gugat lu. Kami yang gugat ke Komnas Perempuan. Ini juga di Komnas Perempuan akan ada laporan tentang merendahkan istrinya Rasman, ya. Dia bilang, "Hei, istrinya Rasman, saya lihat itu manis. Daripada lu kelaparan, ayo dansa sama gua, naik Lamborghini gua." Ngapain lu kayak gitu? Lu sering ketemu sama Pak Prabowo, tapi etika lu masih nggak berubah-berubah ya. Nggak berubah etika lu. Hotman Paris, Bang Hotman, hitam manis, black sweet. Sebenarnya gue bangga dengan lu, ya Bang Hotman ya. Harusnya orang Indonesia juga bangga dengan Hotman Paris ini. Tapi karena dia suka melecehkan orang, berarti dia hanya memframing diri ketika dia menolong siapa namanya, Nur Hayati, siapa tuh yang disiksa suaminya itu. Dia bersyukur dia mampu mengumpulkan uang, mampu mengumpulkan uang 3 miliar. Terus ada orang yang teraniaya, dia mampu membantu. Sebenarnya hidup ini kan dunia akhirat. Lu bantu, lu kok malah bangga-bangga. Itu kan amal ibadah lo yang akan lu dapatkan untuk ketika lu mati nanti, ya. Jadi gue sakit hati loh. Dari kemarin saya diam. Ngapain saya dituding-tuding lagi? Saya kan bilang Hotman Paris ini punya hati. Yang kami laporkan tentang tentang pidana, yaitu pornografi dan porno aksi, bisa lagi kita proses, ya, bisa kita proses lagi karena semua pembuktian kita punya. Tapi kan saya diam ketika Olowing udah ditutup, ketika kamu sudah tidak lagi di IG kamu tidak ada cium-cium perempuan, di IG kamu tidak di kolam renang dengan perempuan, ya. Waktu itu ingat nggak perkara itu? LP-nya masih ada loh dan bisa kita proses. Jadi Hotman Paris, maaf, jangan lu merasa lu senior, perkara lu gede-gede, tapi lu kan pernah main ini sama Hakim. Ada kok. Lu sogok Hakim. Mana tuh ada Bang Meikarta tahu, Ricky Sitohang juga tahu, banyak loh senior-senior kita tahu apa kerjaan lo. Janganlah, ya. Saya minta sama Hotman Paris, jangan senggol-senggol saya, ya. Saya nggak ada urusan dengan Anda, ya Bang Hotman. Tadinya saya ingin berkenalan atau bergabung dengan Anda untuk donasi-donasi terbaik. Tapi seperti ini, najis lah gabung sama lo. Ya, lu bilang jijik sama saya. Bagi saya lu tuh najis.
Ya, laki-laki yang tidak punya perasaan, yang tidak punya otak, lu bawa perempuan, tuh iklim hakim contohnya, kan ada itu, bukti persidangan sudah ada. Hotman Paris, bukti persidangan, ini adik-adik wartawan ini semua tahu bahwa iklim hakim mengakui bahwa ada pelecehan itu, ya. Dan iklim hakim memang memberikan surat kuasa kepada Bang Rasman. Tapi hari ini penjaranya Rasman bukan karena perkara yang lu laporkan saja. Karena keberanian seorang Rasman menyampaikan bahwa Hotman Paris itu kelainan seks. Kelainan apa itu yang disampaikannya itu? Terindikasi yang disampaikan Bang Rasman itu mungkin benar. Atau Bang Rasman itu yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkannya. Itu yang membuat dia hari ini dipidana. Bukan karena laporan. Statement Bang Rasman yang berani menantang-nantang Hotman Paris. Jadi di luar konteks ya, saya pertanyakan, kok bisa pengacara yang sedang kerja membela kliennya kok dijadikan pidana? Bukan itu konteksnya, Bu. Itu mah pengantar saja. Kok bisa memang benar dia dilecehkan? Iya, Bu. Kan iklim hakim tidak melanjutkan perkara pelecehan itu. Sinilah dia kemenangan Hotman Paris itu. Teledornya Rasman, karena Rasman berani nantang, caci maki mereka, itu bahagian di dalam perkara itu. Makanya hari ini 1,6 setahun 6 bulan itu, saya tadinya nggak mau ngomong, ya. Jangan bangga, wajarlah. Hotman Paris ini senior, saya nggak ada apa-apanya. Tapi hari ini karena lu angkat saya, lu jas saya, lu rendahkan saya, di mata saya lu lebih rendah daripada saya. Saya nggak ganggu lo. Saya tahu lu teman baiknya Prabowo, yang lu bangga-banggakan Prabowo. Saya tim sukses Prabowo nggak pernah dapat apa-apa dan nggak pernah merasakan apa-apa. Berkorban saya dengan waktu, tenaga, pikiran. Nggak ada saya bersebut-sebut nama Pak Prabowo. Tanya Sangalang itu. Tanya itu. Siapa tadi tuh yang barusan klaim acara? Tengku Helmi. Pak Tengku Helmi sebagai Ketum Rampas. Tanya itu sama Adinda Helmi, Tengku Helmi itu. Gimana perjuangan saya dengan Bang Egy untuk Prabowo? Kami nggak butuh ini gitu. Apa yang kita lakukan biarlah Allah yang balas. Jadi jangan kamu mentang dekat dengan Pak Prabowo, merasa kuasa hukum Pak Prabowo, kamu ngangkat seperti itu, jangan. Hari ini saya sama Tengku Helmi, Ketum Rampas itu prosesnya Saipul Murjani yang ingin memboikot, yang ingin merendahkan Pak Prabowo, yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Nggak boleh begitu. Nggak suka silahkan diam. Saya dengan banyak bisa saya bongkar kelakuan busuk. Sekali lagi saya sampaikan, banyak yang bisa saya bongkar kelakuan busuk Hotman Paris. Ada bukti, ada. Ayo kita sidang Prapit. Ya? Banyak orang mau memberikan dokumen ke saya. Saya dijadikan tumbal oleh orang untuk ribut dengan Hotman Paris. Saya nggak mau. Saya nggak mau ribut dengan Hotman Paris. Dia senior saya. Dulu saya ribut dengan dia. Dia pernah ribut dengan ketua saya, Pak Oto Hasibuan. Sampai dia keluar. Entah dipecat, entah keluar dia dari Pradi. Memang Pak Oto Hasibuan pernah memberikan rekomendasi anaknya menjadi pengacara di luar negeri. Benar itu. Nggak mungkin Pak Oto
seorang menteri sekarang ya mau berbohong-bohong tentang persoalan kecil itu. Dan nama anaknya siapa namanya? Eprit ya Pak? Nama anaknya itu ada di kampus, yang satu kampus dengan Bang Rasman, mana? Ibnu Khaldun. Jadi nggak boleh kayak gitu Pak Otman. Jangan kamu bangga-banggakan dengan hal yang tidak wajar. Kamu rendah-rendahkan kita. Kamu merasa dekat dengan Pak Prabowo. Kamu sebut-sebut Pak Prabowo. Kamu jual-jual Pak Prabowo terus. Banyak yang bersahabat dengan Pak Prabowo, banyak sekali. Bang Egy Sujana juga sahabat Pak Prabowo, pernah ditahan membela Pak Prabowo, tapi nggak seperti lo. Di situ lah. Ya Bun, ini kalau dibilang Bang Otman kan selalu membawa-bawa nama Pak Prabowo. Nah, kalau di mata dan kacamata Bunda, apa sih tujuan dari Bang Otman itu selalu bawa-bawa nama Pak Prabowo? Dia sepertinya orangnya nggak pede, ya. Apalagi dia sakit, habis operasi, sakit jantung, pasang ring. Kalau Allah ingin menyabut nyawamu, ingat ya, waktu itu dia bawa-bawa Denis Charista menghina-hina saya. Saya bilang, saya kutuk Denis Charista waktu itu ya. Setelah ini kan Denis Charista baik-baik aja. Kalau sekarang saya kutuk 7 keturunan Hotman Paris. Itu ucapan Bunda. Ya, kalau hari ini saya dihinanya, saya kutuk dia 7 keturunan. Kenapa Bun bisa begitu? Ya, kenapa saya dihinanya? Saya nggak ganggu dia. Katanya mampu, ngapain saya dipancing? Anak kandung saja kalau bersalah nggak bisa kita bela, apalagi dia saudara saya. Tapi jangan dihina lagi kita. Bang Rasman itu hari ini masuk tahanan di penjara itu bukan karena laporannya saja, karena beraninya seorang Rasman nantang Hotman Paris yang dalam pencemaran, yaitu tentang apa itu sekta, apa kelainan sekta, sakit sekta, tahu saya nggak ingat itu. Terindikasi seperti itulah omongan Rasman. Itu yang jadi persoalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Bang Rasman. Kenapa Bang Rasman sempat ngomong seperti itu? Ada buktinya di IG-nya. Terus apa lagi buktinya? Ya, dia melakukan itu dengan iklim makib di persidangan, dapat itu kan gitu. Ada pembuktian di pengadilan. Jadi Pak Hotman Paris, sekali lagi, kalau Anda diam, saya diam. Kalau enggak, saya ikut dengan Bang Maikarta melaporkan Anda ke Komnas Perempuan, melaporkan Anda ke LP Polda Metro Jaya bahwa Hotman Paris telah menyerang pribadi saya, telah menyerang pribadi istrinya Rasman. Ya, kita ini satu profesi loh. Kamu pengacara, saya pengacara. Kamu sukses, kaya, tapi moral kamu nggak ada. Jangan mentang-mentang kamu bantu orang, ngumpulkan dana, ngumpulkan iuran, kamu merasa kamu sudah segalanya, sehingga etika kamu tidak kamu hargai diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu bilang nenek lampir, terindikasi saya bilang kemungkinan kamu germo, kan bisa juga saya sampaikan. Kemungkinan ya. Gak apa-apa kan? Nenek lampir yang ngomong kok. Kenapa? Kamu ada videonya menjual seorang perempuan dari Surabaya. Masih ada sama saya, lengkap dokumen kamu sama saya. Tapi saya orangnya nggak mau cari masalah. Saya nggak mau, saya ini bukan orang mampu. Saya nggak orang kaya. Kamu bilang saya nggak siapa-siapa, saya bukan orang kaya. Benar, nggak sekaya kamu, tapi saya kaya hati.
Untuk apa sekaya kamu? Nggak jelas juga perkara itu. Mungkin dulu kamu bisa bayar-bayar hakim. Mungkin dulu kamu lakukan itu. Sehingga kamu mendapat menang, oke. Karena kamu punya segalanya. Tapi apakah kami bilang kami tidak pernah dapat perkara besar? Mau perkara kami kecil, mau perkara kami besar, mau kami nggak punya perkara, mau kami pro bono, membantu penegakan hukum tanpa dibayar, karena kami mampu cari makan sendiri. Sebagai profesional, sebagai pengacara, banyak melakukan pro bono, banyak kami nggak bayar. Kami ikhlas lakukan, karena kami yakin, jangankan orang ingin balas baik, kebaikan kita mau dibalas, Allah aja yang akan membalas kebaikan kita, kita terima, kita akan menunggu itu gitu. Jadi belakangan ini mulut Hotman Paris berkicau-kicau. Emosi saya sore ini, berkicau-kicau seperti burung kicau, tapi gak ada nilai. Mau lu bilang hebat, mau lu temannya Pak Prabowo, mau lu bilang orang kaya, lu masih berani up saya yang orang di bawah. Menurut lu saya di bawah lu kan? Kenapa lu up? Kenapa lu podcast dengan nama saya? Podcast lu dengan nama saya, berarti lu rendah dari saya, lu kecil dari saya. Orang semua tahu saya nggak pernah sombong. Orang semua tahu saya hanya seorang perempuan Parubaya, ya sudah lanjut usia ya, berjuang menegakkan kebenaran. Oh, bukan karena viral, kita viral bukan karena perkara Hotman Paris. Benar, perkara ini perkara receh, perkara nggak jelas, perkara tanah peta, sawah peta. Lu mainin sawah peta ya, lu up perkara itu karena lu punya uang. Terindikasi lu semua bisa uangkan. Jangan. Saya udah lama diam. Ya. Kalau kompak Hotman Paris bersama Iklim Hakim di PK timbul pidana bahwa lu adalah pembohongan. Kalau Iklim Hakim mau laporkan lu tentang benar-benar ada pelecehan itu, habis lu. Hotman Iklim Hakim mainnya tanggung gitu. Kenapa sih Iklim Hakim mau nggak main? Mau dia di penjara, dibayar berapa lu Iklim Hakim? Indikasinya lu, kabarnya lu disiram juga sama Pak Hotman sehingga lu nggak main. Tapi akhirnya apa? Mampukah dia bela? Enggak kan? Dia juga menjelekkan Iklim Hakim sama Rasman masuk bui. Padahal pekerjaan dia benar adanya. Fakta persidangan ada perkara itu. Fakta persidangan Hotman Paris benar melakukan pelecehan. Fakta